Halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Kak Denur dan ini Kak Yola. Hai. Halo Kak kami berdua akan bercerita tentang sebuah legenda rakyat dari Kalimantan yang berjudul apa ya? Apa ya Kak Yola? Judulnya itu Batu Menangis. Nah, teman-teman pasti sudah tidak sabar kan untuk menyimak ceritanya? Nah, kalau begitu, mari kita simak bersama cerita Batu Menangis dari Kalimantan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang gadis cantik bernama Darmi. Darmi hanya tinggal berdua saja bersama ibunya yang sudah tua. Setiap hari, kerjaan Darmi hanya berdandan dan memakai baju bagus saja. Dia tak pernah mau membantu ibunya. Darmi benar-benar anak yang malas dan manja. Meskipun ibunya meminta bantuan untuk bekerja di sawah, Darmi selalu menolak. Suatu hari, saat Darmi sedang berdandan, dia melihat bedak kesayangannya habis. Dia pun segera memanggil ibunya. Ibu, sini Bu. Ada apa, Darmi? Ibu, lihat nih Bu, bedakku habis. Nanti belikan ya yang baru ke pasar. Baiklah, tapi kamu harus ikut ke pasar ya, supaya ibu tidak salah beli. Ke pasar Bu? Ih, nggak mau Bu. Masa aku harus ke pasar? Akhirnya, dengan terpaksa, Darmi ikut ibunya ke pasar. Lalu, saat di pasar, Darmi berkata, Ibu nanti jangan berdampingan ya dengan aku. Ibu harus jalan di belakang. Ingat ya, jangan berdampingan dengan aku. Pokoknya harus di belakang. "Kenapa memangnya, Darmi?" Ih, gak usah banyak tanya deh Bu. Pokoknya turutin aja Bu aku. Ibu di belakang ya, jangan ikutin aku. Jangan di damping aku, di samping aku. Sambung Darmi. Ya, sorakin. Nah, Ibu Darmi menyetujui dengan hati yang sedih. Lalu Darmi berjalan di depannya dengan menggunakan payung, sedangkan ibunya berjalan di belakang. La 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 la. Saat tiba di pasar, tiba-tiba seorang pria datang menyapa Darmi. "Hai, kamu cantik sekali, seperti seorang artis." Iya, aku kan berdandan setiap hari. Aku juga merawat diriku. "Oh ya? Ngomong-ngomong, siapa orang yang di belakangmu? Apa itu ibumu?" Bukanlah, dia bukan ibuku. Dia hanya pembantuku. Jual aja. Darmi yang mendengar itu hanya bisa terdiam, walau hatinya sangat sakit. Tak lama kemudian, seorang pria lain datang lagi menyapa Darmi. "Oi, oi." Kiu-kiu gitu. "Kamu teman manis. Kamu cantik sekali. Masih manis. Aku suka." Terima kasih. "Ngomong, siapa yang dari belakangmu? Itu ibumu." Amit-amit, dia bukan ibuku lah. Dia hanya pembantuku, bukan ibuku. "Begitulah." Iyalah, lihatlah aku cantik, aku glowing. Sedangkan dia berkulit kusam. Sedangkan aku enggak. Mana mungkin dia ibuku? Benar juga ya. Iyalah. Saat tiba di pasar, banyak orang yang bertanya pada Darmi, "Apakah itu ibumu? Apakah itu ibumu?" Tapi Darmi selalu menjawab, Bukanlah, dia hanya pembantuku, bukan ibuku. Akhirnya Ibu Darmi sudah tak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Darmi. Akhirnya Ibu Darmi berkata dengan suara yang lemah,
Darmi, sayang, kenapa kamu terus mengatakan kepada semua orang bahwa aku bukan ibumu? Ibu, jangan bikin aku malu dong. Aku kan gak mau orang lain tahu kalau kamu ibu aku. Aku kan cantik, aku kan putih, aku kan glowing. Aku gak mau ibu orang lain tahu bahwa kamu adalah ibuku. Jangan bikin aku malu deh, Bu. Bagaikan tersambar petir, Ibu Darmi menangis dan berdoa sambil menahan rasa sakit di hatinya. Ya Tuhan, tolong hukum Darmi. Hamba sudah tak tahan dengan sakit dan kelakuan anak hamba. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari langit. Tubuh Darmi berubah menjadi kaku dan dari kaki mulai menjadi batu dan merambat sampai ke tubuhnya. Ibu tolong aku, Bu. Kaki itu gak bisa gerak, Bu. Ibu kenapa jadi batu, Bu? Ibu. Namun Ibu Darmi tak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya bisa menyaksikan tubuh anaknya berubah menjadi batu. Sejak saat itu, orang-orang masih melihat air bertetes dari batu menangis itu. Itulah sebabnya batu ini disebut dengan batu menangis. Sama. Nah, gimana anak-anak, seru gak ceritanya? Seru. Coba tadi ada yang tahu tokohnya siapa aja? Darmi, pria berkumis. Nah, kira-kira nih, coba ada salah satu dari kalian yang tahu apa sih amanat yang terkandung dalam cerita tadi? Coba. Jangan sombong. Iya, benar. Terus ada lagi? Jangan make up terus, benar kami. Jadi cerita ini memiliki pesan moral, yaitu kita harus berbakti kepada orang tua, jangan durhaka, terus harus bersyukur, dan tadi apa yang dilakukan Darmi, jangan sombong. Jangan sombong karena tanpa ibu kita nggak akan ada di dunia ini. Husnul menangis. Husnul menangis. Dari Kongo kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.